Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, Bapak Ibu, dimanapun berada. Kita berjumpa kembali bersama saya, masih seputar pendidikan guru penggerak. Kali ini saya akan berbagi informasi ya, atau tata cara bagaimana seorang pengajar praktek atau pendamping melakukan upload ya, atau pengisian laporan, baik pendampingan individu maupun lokakarya. Baik, langsung saja Bapak dan Ibu. Caranya gampang, Bapak dan Ibu tinggal login aja di SIM PKB. Di situ ada menu ya, menu program guru penggerak atau pendidikan guru penggerak. Silakan diklik saja. Kemudian nanti akan masuk ke laman LMS ya, Bapak dan Ibu. Nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi lms21-gp.simpkb.id. Ya, Bapak dan Ibu, nanti seperti ini, kemudian Bapak dan Ibu langsung memilih saja, setelah login nanti akan seperti ini tampilannya. Bapak dan Ibu pilih saja P4TK yang aktif ya, klik saja. Setelah itu nanti akan masuk ke halaman dashboard. Ya, dashboard itu adalah halaman depan. Ini adalah halaman depan pada menu Bapak dan Ibu di LMS-nya program guru penggerak SIM PKB. Silahkan kita akan mulai untuk pengisian laporan pendampingan individu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada paket modul 1, paket modul 2, paket modul 3 ini adalah materinya. Materi CGP Bapak dan Ibu. Ya, tapi kali ini saya tidak membahas itu, saya akan membahas tentang bagaimana melaporkan kegiatan pendampingan individu yang telah dilakukan pengajar praktek bersama dengan calon guru penggeraknya. Langsung saja Bapak dan Ibu, kita klik ini ya, menu pendampingan individu, kita klik saja. Nanti saya juga akan sampaikan bagaimana untuk menginput laporan lokakarya. Tapi yang pertama saya akan sampaikan terkait dengan pendampingan individu ya, atau PI. Nah, silakan diklik saja. Setelah itu nanti akan muncul seperti ini ya Bapak dan Ibu. Di halaman berikutnya, setelah kita klik pendampingan individu, maka akan muncul di bawahnya ada menu ya, atau tombol ini kalau kita klik nanti akan muncul halaman baru di sini ya. Kita akan coba klik PI 0 ini misalnya ya, kita klik PI 0 atau PI 1 ya, PI 1 kita klik. Kemudian di sini ada muncul Bapak dan Ibu, setelah kita klik PI 1 ya, atau pendampingan individu 1, di sini ada penjelasannya ya. Kurun waktu seminggu sebelum lokakarya 2 ya, waktunya. Fokus pendampingan, refleksi dan diskusi. Hasil umpan balik rekan sejawat. Yang kedua, diskusi tantangan dan pembelajaran penerapan aksi nyata pada modul 11 dan 12. Kemudian penilaian refleksi CGP, memberikan penilaian terhadap hasil refleksi masing-masing CGP, Bapak dan Ibu ya. Kemudian di bawahnya ada instrumen pendampingan dan resume. Ini nanti Bapak dan Ibu bisa klik untuk mendownload instrumennya. Jadi Bapak dan Ibu sebelum berangkat PI tentunya ada bahan-bahan yang dipersiapkan ya, termasuk instrumen itu downloadnya di sini ya. Kemudian langkah-langkah pendampingan juga ada ya, kita klik saja langkah-langkah pendampingan. Nah, di sini sudah ada jelas Bapak dan Ibu ya. Silahkan Bapak dan Ibu melakukan pendampingan individu sesuai dengan rambu-rambu atau langkah-langkah yang ada di LMS ini. Kemudian selanjutnya adalah jurnal pendampingan. Nah, ini adalah yang nanti kita klik untuk pelaporan kegiatan pendampingan. Jadi kita laporkan setelah selesai melakukan pendampingan individu, Bapak dan Ibu ya. Ada jurnal, ada rencana tindak lanjut, ada unggah dokumentasi dan penilaian. Ya, misalnya kita klik jurnal pendampingan. Bapak dan Ibu, di sini sudah terbuka jurnal pendampingannya. Di sini ada rambu-rambunya Bapak dan Ibu ya. Sebelum mengisi silahkan dibaca dulu ya, dipahami dulu petunjuknya sehingga Bapak dan Ibu ketika mengisi tidak salah ya, tidak keluar dari petunjuk ya. Kita baca, jurnal pendampingan adalah catatan pendamping terhadap CGP yang sudah diberikan pendampingan individu. Artinya Bapak dan Ibu ketika melakukan pendampingan individu tentunya pasti yang mencatat ya, baik itu merekam, mencatat dan sebagainya. Silahkan itu nanti ditulis di sini ya. Kemudian buatlah jurnal sesuai dengan jumlah CGP yang didampingi. Kemudian tuangkan hasil catatan Anda berdasarkan setiap kolom yang telah disediakan. Bapak dan Ibu tentunya sebelumnya mungkin sudah mendownload format jurnal pendampingannya ya. Ini tinggal diklik saja answer the question ya. Di sini nanti kita tuliskan dan sebagainya ya, sampai selesai ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian submit ya Bapak dan Ibu ya.
Silahkan unggah media terkait pelaksanaan pendampingan individu, diunggah dokumentasi kegiatan pendampingan individu. Ya, nanti Bapak dan Ibu bisa melengkapi dengan dokumentasi ya, dokumentasi tidak hanya foto ya, nanti bisa daftar hadir, kemudian SPD dan sebagainya. Ini saya lewati saja ya Bapak dan Ibu. Kemudian ada juga RTL, rencana tindak lanjut. Ini juga harus diisi ya dengan cara ngeklik new blog post ya, new blog post diklik. Kemudian silahkan diisikan judulnya. Tentunya jangan lupa membaca petunjuk ya, ini petunjuknya. Pendamping mengembangkan rencana tindak lanjut atau RTL untuk proses pendampingan selanjutnya. Tuliskan apa saja yang akan direncanakan oleh pendamping terkait proses pendampingan berikutnya. Perhatikan apa saja yang telah dipelajari oleh CGP dan capaian apa saja yang mungkin telah tercapai saat pendampingan berikutnya. Ada baiknya komunikasi ke fasilitator untuk menghasilkan pendampingan yang maksimal. Silahkan Bapak dan Ibu, petunjuk ini benar-benar dicermati ya, dipahami dan dilaksanakan sebagai bahan untuk mengisi laporan ini. Kemudian kita pindah lagi ya, ada lagi juga tadi rencana tindak lanjut, unggah dokumentasi ya Bapak dan Ibu ya. Di sini juga ada laporan terkait dengan unggah dokumentasi. Seperti biasa jangan lupa baca petunjuknya. Unggahlah dokumentasi berikut sesuai dengan nama CGP. 1. Media yang berupa video, rekaman, foto atau dokumen lainnya terkait aksi nyata peserta. 2. Dokumentasi lainnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan seperti daftar hadir dan lain sebagainya. Silahkan Bapak dan Ibu, tentunya sudah ada SPD ya, yang telah ditandatangani dan distempel setelah selesai melakukan PI, juga bisa dilampirkan. Kemudian di sini ada petunjuknya. Silakan klik tombol grade ya, unggah bahan dan sebagainya. Ini sudah lengkap sekali Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu silahkan dibaca ya, karena di LMS ini sudah sangat lengkap ya. Kita tinggal membaca dan melakukan. Tentunya setelah tadi persiapan-persiapan selesai dilakukan. Kemudian berikutnya setelah unggah dokumentasi ada juga penilaian refleksi CGP. Ya, ini yang terakhir. Bapak dan Ibu nanti bisa dipilih dulu ya, dipilih nanti diklik grade ya, sesuai dengan Bapak dan Ibu namanya, kemudian diklik grade, nanti akan muncul nama masing-masing CGP. Bapak dan Ibu silakan dinilai masing-masing CGP-nya ya, tentunya sesuai dengan kenyataannya ya Bapak dan Ibu ya. Itu PI 1 dan PI berikutnya hampir sama ya. Misalnya kita akan klik PI 4. PI 4 tentunya Bapak dan Ibu tetap membaca ya panduannya, informasinya. Kemudian di sini juga ada hampir sama tadi ya, ada jurnal pendampingan, RTL, unggah dokumentasi, penilaian. Jadi ini setiap PI itu hampir sama Bapak dan Ibu ya, hampir sama, hanya saja fokus pendampingannya yang berbeda-beda dari PI pertama dan berikutnya. Demikian Bapak dan Ibu terkait dengan pendampingan individu ya, pelaporannya seperti itu. Di LMS sudah sangat lengkap. Kita tinggal baca pengantarnya, petunjuknya, kemudian kita baca langkah-langkahnya, cara mengisinya ya, kemudian kita klik setiap tahapan atau setiap item ya yang dibutuhkan untuk laporan, kemudian kita upload sesuai dengan praktek yang telah kita lakukan. Kemudian saya akan masuk ke lokakarya Bapak dan Ibu ya. Kita tinggalkan pendampingan individu, kita masuk ke lokakarya. Silahkan diklik saja lokakarya, maka akan muncul seperti ini tadi ya. Setelah kita klik menu lokakarya, maka akan muncul menu-menu lagi, menu baru di bawahnya itu ada lokakarya perdana sampai lokakarya 9. Hampir sama dengan pendampingan individu ya, kita klik saja lokakarya 1 misalnya. Ya, maka seperti tadi di PI akan ada penjelasan. Ya, lokakarya 1 itu dilaksanakan waktunya bulan ke-1. Temanya adalah guru penggerak masa depan dan sebagainya ya. Outputnya rencana pengembangan diri CGP. Di sini ada pengantar ya, ada web meeting juga ya, sinkronus ya. Kemudian di sini ada penilaian CGP terhadap pendamping ya, umpan balik dan sebagainya. Silahkan ini bisa diklik juga. Kemudian di LK1A, ini ada laporan ya, kita klik saja. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita isi, Bapak dan Ibu ya, dan baca. Ya, di sini ada perangkat lokakarya 1, berarti adalah dokumen-dokumen atau perangkat yang nanti kita butuhkan ketika lokakarya. Ya, silakan Bapak dan Ibu, tentunya sebelum mengikuti lokakarya, Bapak dan Ibu sudah
mendownload ini, mempelajari ya. Untuk apa? Untuk sebagai bahan melaksanakan lokakarya ya bersama dengan CGP. Bapak dan Ibu, ini bisa di-download satu-satu ya dengan cara klik ini satu-satu, atau semuanya ini bisa diklik download folder. Jadi ketika download folder maka semua file ini akan terdownload. Bapak dan Ibu tinggal mengekstrak ya, membuka. Kemudian di sini ada juga catatan hasil lokakarya. Ya, kita buka saja catatannya. Ya, ini sudah ada seperti ini. Nanti Bapak dan Ibu tinggal mengisi saja. Ya, kita akan coba buka lokakarya 2. Lokakarya 2 ini belum berlangsung ya, saat ini saya membuat video sharing terkait dengan pengisian laporan lokakarya. Misalnya ini ya Bapak dan Ibu ya, catatan hasil lokakarya. Ini tinggal klik new blog post ya. Setelah selesai lokakarya nanti Bapak dan Ibu bisa membuat catatan ya. Diklik aja new blog post ya. Kemudian judulnya apa Bapak dan Ibu. Kemudian di sini ada rambu-rambunya Bapak dan Ibu ya. Seperti biasa Bapak dan Ibu harus mencermati informasi, panduan, langkah-langkah ya, aturan bahkan himbauan untuk mengisi laporan. Di sini ada petunjuknya. Tuliskan catatan hasil lokakarya yang memuat 1 peserta, 2 aktivitas pembelajaran, 3 produk yang dihasilkan, 4 ketercapaian tujuan belajar, yang kelima adalah kesimpulan dan refleksi pembelajaran. Jadi nanti untuk catatannya minimal 5 hal ini harus Bapak dan Ibu cantumkan ya pada catatan lokakarya. Ini contoh saja ya Bapak dan Ibu ya. Seperti ini. Kemudian di sini mungkin Bapak Ibu tuliskan PP-nya ya, atau seperti apa sesuai dengan mungkin kesepakatan ketika penyamaan persepsi ya. Bapak dan Ibu tentunya sudah mendapatkan pembekalan dari masing-masing kelas gitu ya, baik dari panitia dari PMPTK atau dari ketua kelas masing-masing PP ya. Silahkan itu diisi. Tentunya isinya sesuai dengan ini tadi ya, 1 sampai 5 ini. Silahkan nanti diisi ya, nanti diisi seperti apa. Itu kemudian Bapak dan Ibu bisa juga mengisikan ini lampiran ya, lampirannya mungkin dokumen dari sini mungkin diketik tidak begitu lengkap. Bapak dan Ibu bisa lampirkan file ini, file PDF mungkin ya, file PDF bisa Bapak Ibu unggah ya. Silakan nanti Bapak dan Ibu bisa mengunggah laporan yang lebih detail dengan menggunakan lampiran ya, yang sudah disiapkan Bapak dan Ibu. Jangan lupa terus diklik upload, kemudian diberi juga namanya ya, dituliskan ini. Silahkan Bapak dan Ibu, seperti itu caranya untuk mengisi catatan. Ini saya back to course saja ya. Kemudian setelah catatan ada juga unggah dokumentasi ya. Kita coba klik unggah dokumentasi. Jadi untuk unggah dokumentasi hampir sama seperti tadi ya. Ini ada rambu-rambunya. Produk yang dihasilkan adalah pemetaan aplikasi, komunitas, praktisi di sekolah masing-masing dan sebagainya ini ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian dokumentasinya minimal ada 3 hal ini, daftar hadir, Bapak Ibu scan atau foto gitu ya, baiknya di scan gitu ya. Kemudian laporan penyelenggaraan lokakarya, laporannya Bapak dan Ibu ya. Kemudian foto dokumentasi kegiatan. Nah silahkan ini nanti di upload ya, di add submission. Kemudian Bapak dan Ibu nanti tinggal diklik aja di mana filenya, dibuat file PDF ya, gitu. Setelah itu di save change ya Bapak dan Ibu ya. Nah itu adalah laporan untuk unggah dokumentasi kegiatan lokakarya. Selanjutnya ada refleksi ya, ada evaluasi, ada penilaian dan sebagainya. Silahkan nanti ini dicoba sendiri ya, caranya hampir sama, tinggal diklik saja. Kemudian nah, di sini ada pengantarnya, jangan lupa dibaca ya Bapak dan Ibu, dibaca, dipahami. Di sini juga ada petunjuknya ya, klik answer the question untuk mengisi ya, silahkan diklik saja dan ikuti petunjuk selanjutnya. Jadi Bapak dan Ibu, LMS ini sudah sangat bagus sekali ya, sangat lengkap. Kemudian Bapak dan Ibu tinggal membaca saja ya, membaca, memahami, kemudian melakukan sesuai dengan petunjuk yang ada ya. Bapak dan Ibu bisa lakukan itu ya, karena dengan adanya petunjuk itu kita menjadi lebih mudah untuk melaporkan ya. Tentunya tidak jangan sampai laporannya itu tidak sesuai ya dengan apa yang ditentukan oleh sistem. Demikian Bapak dan Ibu untuk laporan lokakarya
3, 4, 5 dan seterusnya hampir sama ya. Tinggal Bapak Ibu klik saja. Misalnya lokakarya 9, di sini sama ya, ada petunjuknya, ada pengantarnya ya, penjelasannya. Kemudian di sini ada laporan, diklik saja. Ya, ini sama, ada perangkat ya, sebelum melaksanakan lokakarya di-download saja. Catatan ya, setelah selesai. Tentunya laporan ini dilakukan setelah selesai lokakarya, Bapak dan Ibu ya. Tentunya jangan lama-lama. Setelah misalnya lokakarya selesai sore hari Bapak dan Ibu atau siang hari, kemudian malamnya ya atau keesokan harinya lah ya, +1 ya. Itu jangan lama-lama ya, segera di-upload laporannya ya. Demikian Bapak dan Ibu, semoga dapat memberikan wawasan ya, pengetahuan dan minimal informasi lah ya. Yang Bapak dan Ibu mungkin belum sempat membuka LMS ya, kemudian masih bingung bagaimana cara melaporkan kegiatan pendampingan individu ya, lokakarya di LMS. Semoga informasi yang saya sampaikan lewat video ini bisa memberikan gambaran ya, Bapak dan Ibu semuanya. Silakan dicoba Bapak dan Ibu, apabila dalam penjelasan saya masih ada hal yang kurang dimengerti, silakan Bapak dan Ibu bisa berkomunikasi kepada panitia ya, tim P4TK atau ketua kelas Bapak dan Ibu semuanya, baik lewat grup ya atau media-media lain. Saya yakin di sana kita bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas atau detail. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya, telah menonton dari awal sampai akhir. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa sehat selalu ya di masa pandemi ini. Sehat adalah sesuatu hal yang luar biasa yang harus kita syukuri. Kemudian semoga kegiatan pendampingan individu dan lokakaryanya berjalan dengan lancar sampai nanti selesai di pendidikan guru penggerak selama 9 bulan ke depan. Dan itu belum selesai Bapak dan Ibu ya. Setelah nanti kita lulus sebagai calon guru penggerak ya, artinya sudah hilang C-nya. Tidak lagi calon, tapi adalah guru penggerak dengan mendapatkan sertifikat guru penggerak, termasuk nanti juga pengajar praktek yang telah selesai tugasnya mendampingi guru penggerak sampai lulus, ya, calon guru penggerak sampai lulus. Itu nanti silakan dilanjutkan dengan program-program aksi nyata berikutnya, ya, karena program guru penggerak ini tidak selesai ketika pendidikan selesai, tapi baru dimulai ketika pendidikan selesai. Maka guru penggerak mengemban tugas penting dari misinya Kementerian Pendidikan dan Riset Teknologi Indonesia, yaitu terkait dengan program Merdeka Belajar. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih. Terus dukung channel saya agar terus berkembang dengan cara klik like dan subscribe. Kemudian silakan klik loncengnya ya, agar terus mendapatkan video-video terbaru dari saya Bapak dan Ibu ya. Kemudian share silahkan apabila dirasa bermanfaat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.